Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Reza Suganda dari Program Studi Pendidikan Teknik Informatika dan Komputer ingin menjelaskan pengertian dari desain grafis, di mana materi ini ditujukan untuk siswa kelas 10 jurusan multimedia dari Sekolah Menengah Kejuruan. Sebelum mempelajari lebih dalam, hal ini ditujukan bagi para pemula yang ingin mempelajari desain grafis, di mana kalian baru lulus dari sekolah menengah pertama ke sekolah menengah kejuruan. Simak penjelasan berikut ini. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang tulisan yang saya tampilkan tadi, di mana desain grafis adalah salah satu seni komunikasi visual yang menggabungkan antara tulisan dan juga gambar untuk menyampaikan suatu pesan kepada audiens. Nah, lalu selanjutnya saya akan menjelaskan nih bagaimana pengertian desain grafis yang dikemukakan oleh beberapa tokoh. Simak penjelasannya. Pengertian desain grafis menurut para ahli, yaitu yang pertama dari Suyanto, di mana desain grafis dapat didefinisikan sebagai aplikasi dari keterampilan seni dan komunikasi untuk kebutuhan bisnis dan industri atau yang biasa disebut seni komersil. Yang kedua ada Danton Sihombing, di mana desain grafis adalah mempekerjakan berbagai elemen seperti marka, simbol, uraian verbal yang divisualisasikan lewat tipografi dan gambar, baik dengan teknik fotografi ataupun ilustrasi. Dan yang ketiga dari Jessica Helvan, di mana desain grafis adalah kombinasi yang kompleks antara teks dan gambar, angka dan grafik, foto dan ilustrasi yang membutuhkan pemikiran khusus dari seseorang yang bisa menggabungkan elemen-elemen tersebut sehingga dapat menghasilkan sesuatu yang unik, sangat berguna, mengejutkan atau subversif dan mudah diingat. Ya, selanjutnya ada dari Prebel dan Sarah, di mana graphic design atau desain grafis adalah suatu istilah penamaan yang mengacu pada latar dua matra atau dua dimensi yang bervariasi baik format dan kompleksitasnya. Dan yang kelima dari Balanchart, di mana desain grafis adalah suatu seni komunikatif yang berhubungan dengan industri, seni, dan proses dalam menghasilkan gambaran visual pada segala permukaan. Dan yang terakhir adalah dari Warren, di mana desain grafis adalah suatu terjemah dari ide dan tempat ke dalam beberapa jenis urutan struktural dan visual. Nah, setelah membaca dari penjelasan yang saya jelaskan tadi, saya akan menampilkan beberapa contoh dari produk desain grafis, di mana contoh produknya sangat dekat dengan kehidupan kita sehari-hari. Berikut adalah contohnya. Nah, contoh-contoh yang saya tampilkan tadi itu adalah produk dari desain grafis berbasis printing, yang dimana pencetakannya menggunakan media bahan dasar kertas ataupun lainnya. Lalu selanjutnya saya akan menjelaskan apa itu elemen terpenting dari desain grafis, yaitu gambar. Simak penjelasannya. Ya, selanjutnya teman-teman saya akan menjelaskan dua gambar ini, yaitu gambar yang satu dan gambar dua. Nah, dari dua gambar ini adalah elemen terpenting dari desain grafis, di mana itu salah satunya gambar vektor dan gambar bitmap. Simak penjelasannya dalam bentuk presentasi berikut. Vektor adalah gambar yang terbuat dari beberapa titik dan garis poligon. Kombinasi gambar jenis ini melalui proses rumus matematika khusus dalam pembuatan gambar. Setiap alur vektor dapat dengan mudah ditambah atribut untuk membuat berbagai bentuk yang diinginkan. Vektor juga dapat ditambah dan menghilangkan atribut seperti ketebalan garis, warna, warna isi, nodes, dan lainnya. Lalu bitmap. Bitmap adalah terbentuknya dari banyak titik dengan campuran warna di dalam grafis yang ada pada komputer. Gambar ini merupakan hasil dari susunan warna yang mewakili dari beberapa piksel warna dan tampilan pada layar monitor. Pada umumnya jenis gambar bitmap memiliki gambar yang tinggi dan lebar dalam bentuk piksel dengan jumlah bit. Ada beberapa format gambar yang sering kita temui dan tergolong dalam jenis bitmap seperti JPEG, BMP, PNG, dan GIF. Lalu perbedaan grafis, di mana vektor terbentuk dari karya dan garis, sementara bitmap terbentuk dari titik atau dot. Lalu vektor ukuran file penyimpanannya lebih kecil, sementara bitmap ukuran file penyimpanan lebih besar. Dan yang ketiga, di mana vektor kualitasnya tidak bergantung pada banyak piksel, sementara bitmap kualitasnya bergantung pada banyak piksel. Dan yang terakhir, vektor detail gambarnya tetap saat diperbesar, sementara bitmap detail gambarnya menjadi tidak jelas saat diperbesar. Nah, setelah menyimak penjelasan tentang elemen terpenting dalam desain grafis, yaitu gambar, saya akan memberitahu beberapa software yang digunakan dalam pengertian desain grafis, di mana ada Photoshop, CorelDRAW, dan lainnya. Nah, untuk penggunaannya kita bisa melihat atau memperdalam, di mana kita bisa melihatnya atau menonton di media platform lain seperti YouTube, TikTok, ataupun Instagram. Karena keterbatasan waktu, saya akhiri presentasi atau penjelasan tentang mengenai desain grafis kali ini. Terima kasih teman-teman yang sudah menonton.
See you.